kayak koran aja di bredel. Soal bredel membredel, menurut saya tidak ada. Tidak ada. Soalnya malah justru saya yang suka membredel. Wow. Ini suatu fakta. Sebab siup saya kuat. Waduh. Surat izin untuk pelawak. Wah, ada ya. Kuat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, mudah-mudahan yang menjawab salam akan mendapat pahala dari Allah lebih banyak lagi. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Dahulu kala pada masyarakat Melayu, terutama di daerah Riau, ada seorang tokoh legenda yang bernama Pak Kadam. Orang ini penampilannya kurang meyakinkan, walaupun sebetulnya banyak akal. Orang ini kelihatannya menyebalkan, walaupun sebenarnya menyenangkan. Pak Kadam sekali lagi nama orang ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat Pak Kadam, beda dengan Elia Kadam. Kalau Pak Kadam tokoh legenda Melayu, tapi Elia Kadam penyanyi legendaris. Kita lupakan dulu Elia Kadam. Para pemirsa, kenapa Bapak Kadam, tokoh legendaris dari Melayu tersebut jadi legenda? Karena di samping pandai, orangnya selalu bikin gembira. Nah, dari kisah tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam mengarungi hidup ini ada dua topik yang harus kita ingat. Pertama, kepandaian. Yang kedua, tentu saja kegembiraan. Tapi bukan kepandaian untuk membodohi orang lain atau kegembiraan untuk menyedihkan orang lain. Tidak, saudara-saudara. Nah, para pemirsa dimanapun pemirsa berada, seperti halnya Bapak Kadam yang amat sederhana, kami dengan segala kerendahan hati mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama saling berbagi ilmu, saling berbagi kegembiraan melalui acara kesayangan kita bersama, Kuis Humor 4 Sekawan. Kita saling berbagi kegembiraan, tidak saja berbagi kegembiraan dengan penonton di studio, tapi juga dengan penonton yang ada di rumah. Sekaligus ikut terlibat. Buktinya apa? Surat-surat berupa kiriman cerita-cerita lucu, numpuk ribuan ada pada posko kami. Nah, salah satunya akan kami bacakan seperti minggu-minggu yang lalu. Silakan bacain, Man. Lu yang bacain gue. Dari mana? Dari Edi. Oh iya. Panjang namanya. Dari Saudara Dwi Edi Kuspurwanto Dinamit. Itu saya sendiri yang nambahin. Sorry Pur. Dari Jalan Duren Sawit nih Man, RT 3 RW 11 Jakarta Timur. Iya. Ceritanya begini. Kita baca ini beruntung nih Purwanto nih. Mudah-mudahan lucu Pur ya. Baca bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Biar gak dicela tetangga kalau gak lucu. Alkisah di sebuah kerajaan jin sedang ada pembagian tugas. Di sebuah kerajaan. Di sebuah kerajaan jin sedang ada pembagian tugas untuk para staf-staf jin. Pembagian jin. Jin. Mar, maju. Tugas jin. Komar, saya setan. Terusin dulu. Wah, macam-macam jin banyak Bos Komar. Jin pasar, jin jalanan, jin kolong jembatan, kumpul semua. Berbagai macam jin kumpul di sana katanya nih. Jin Gandarwo mendapat pertanyaan pertama. Gandarwo, hamba Tuan Raja. Maju Gandarwo. Waduh. Bagaimana dengan tugas kamu wahai jin Gandarwo? Hamba siap mengganggu preman-preman dan pelajar-pelajar yang suka tawuran Tuan Raja. Bagus, bagus. Hebat kau Gandarwo. Engkau bagaimana? Jin pocong sekarang giliran dia. Pocong. Pocong. Ya,
Saya bukan jin pocong, saya jin monyong. Bagaimana dengan engkau jin pocong? Siap mengganggu WTS kuburan? Hamba siap Tuan. Hamba siap mengganggu WTS kuburan. Tapi hamba takut Tuan Raja. Takut apa? Takut nafsu Tuan. Tidak bisa. Kalau bertugas, lepas segala nafsu. Jalankan tugas. Baik Tuan Raja, berangkat. Betuing. Bener-bener nih Jin. Sekarang giliran engkau, Jin Tuyul. Tuyul. Ya, saya udah. Iya, oh dia sendiri. Ya, Jin Tuyul. Bagaimana engkau, Jin Tuyul? Siap mengganggu uang dengan maksudnya siap mencuri uang orang-orang kampung? Hamba tidak siap, Tuan Raja. Ya Tuyul suaranya kecil, Mas. Sama mas suaranya kan? Kenapa tidak siap? Oh, salah itu suara Tuyul juga ya. Suara Raja gede. Kenapa tidak siap, Tuyul? Karena hamba tidak berani mencuri uang orang-orang kampung. Kasihan Tuan, udah miskin dibikin susah. Kalau duit orang kaya, saya berani. Itu pun duit yang gak halal. Bagus Tuyul. Sekarang kau jin tengkorak, Mas. Nih, main ram. Jin tengkorak dipanggil. Jin tengkorak, bagaimana dengan tugas engkau? Siap mengganggu orang-orang kaya? Hamba tidak siap Tuan. Kenapa? Berabe Tuan Raja. Apa yang bikin berabe? Sebab orang kaya biasanya miara anjing gede-gede Tuan Raja. Kenapa takut? Bukankah anjing makanannya tulang? Kan hamba terbuat dari tulang Tuan Raja. Hamba bisa meninggal dimakan Tuan Raja. Wow. Ya sekali lagi selamat buat Dwi Edi Kuspurwanto yang di Duren Sawit RT 3 RW 011. Lebih jelasnya Anda kirim surat kembali terus kontak lagi karena kami bingung akan meweselkan kemana. Tentu saja ke rumah Anda ya. Jadi maksudnya karena Anda sudah dibacakan kontak sekali lagi ya supaya uang 100.000 tidak diambil oleh ketiga setan-setan belakang. Para penonton di studio dan para pemirsa, kita mulai saja permainan kuis humor ini di mana ada 3 babak. Babak pertama adalah tebak jenaka, babak kedua goresan tawa dan yang ketiga adalah tiru gaya. Untuk babak pertama akan dipandu oleh Dery, Komar dan Eman. Sebelumnya kita panggil saja peserta-peserta yang tentu saja lucu-lucu dan lebih hancur. Ya. Ini maksudnya. Terima kasih Setan Tuyul. Baik hadirin dan pemirsa, pada tahun 70-an di televisi RI maksud saya, ada sebuah grup lawak yang bernama Komedia Jakarta yang pimpinannya adalah almarhum Hamid Arif. Nah, salah satu dari mereka anggotanya sekarang ikut di sini. Siapa dia? Ya, beri tepuk tangan untuk Edi Gomblo. Lu salah nyebutin yang Gondorwo dia bukan. Ya, selamat siang Selamat siang. Pak Edi Gomblo. Iya. Pak Edi. Kelihatan sekarang Pak Edi duduknya di sini mas. Di mana? Yang merah sini. nggak apa-apa sini aja. Ya, sono dah. Kursi nggak jadi masalah lah buat pelawak. Nggak usah rebutan kursi udah disediakan. Oh iya deh, sini deh. Penting, siapa tahu pelawak dapat kursi, cepat. Masalahnya jangan dipindah-pindah dong. Begini Pak Edi. Iya. Pak Edi Gomblo ini kan sudah lama tidak mencongol di TV. Mencongol. Muncul di Muncul. Muncul sama mencongol sama. Apakah ada yang beredar? Kayak koran aja di bredel. Soal bredel membredel, menurut saya tidak ada. Tidak ada. Soalnya malah justru saya yang suka bredel. Wow. Ini suatu fakta. Sebab siup saya kuat. Waduh. Surat izin untuk pelawak. Wah, ada ya. Kuat sebenarnya.
Silakan. Yang kedua. Ya, penonton di studio dan pemirsa, Mas Edi Gomloh, tadi Mas Gebleh udah, kemudian yang Mas Geblak juga baru ngobrol. Dan harus diakui pemirsa bahwa pelawak yang satu ini populer karena sarana media televisi. Dan pada tahun 70-an atau pada zamannya, orang yang satu ini, peserta yang satu ini terkenal sebagai background dari Nomo Kuswoyo. Kalau ini teka-teki, siapa? Dia? Inilah dia. Tepuk tangan buat Dul Kamdi. Licin. Licin. Tidak dipersiapkan. Oh iya, silakan Mas Dul Jatuhnya Kamdi. betul. Di mana? Ya di sini tengah. Maaf, Tengah. Pak Dul Kamdi. Ya. Bisa diulang lagi jatuhnya. Honornya belum kok ulang. Nanti kalau Nyeksa orang tua lo. Kayaknya apa menjiwa bapak. Ini karena kurusnya jadi kelihatan lincah. Begini Mas Heli Kuswoyo. Lu kok helikus Dulu boyo? dulu lagunya aku punya anjing kecil. Lah ini anjingnya. Ku beri nama. Gini Ya, Mas betul. Dul Kamdi. Bagaimana Mas Dery? Mas Dul Kamdi ini badannya tidak pernah berubah dari semasa saya masih kecil. Dari zaman Mojopahit. Zaman Mojopahit Ya. sampai Mojokerto. Ya betul. Mas Dul Kamdi ini badannya tetap stabil seperti ini. Stabil. Sedangkan Mas Dul Kamdi tidak tinggal di desa IDT. Lu saya nggak mau. Impres desa tertinggal kan. Oh tidak. Loh, kenapa harus begini terus? Saya malah tinggalnya di tempat yang subur. Saya itu nyamar. Kalau saya kurus terus gini kan subsidi jalan terus dari pemerintah. Oh iya. Jadi Ya, hidupnya penuh dengan kasihan orang. Itu gitu. saja. Oh iya. Bus. Ya hadirin, tepuk tangan buat Dul Kamdi. Pemirsa, kalau kita ada sebagian kecil masyarakat kita yang punya anggapan, punya kesan bahwa polisi itu angker. Kumisnya segede talang air. Wah, Tangannya keras, wah. kejem, matanya melotot. Tapi kalau kita lihat peserta yang satu ini, ternyata kesan kita itu akan luntur. Sebab beliau juga seorang polisi. Siapa dia? Siapa dia? Sudah purnawirawan. Mang Diman. Mang Diman sebagai anggota polisi yang aktif ya, waktu-waktu masih aktif itu Anda begitu aktif mendekati masyarakat itu dengan BKAK-nya, Badan Kesenian Anggota Kepolisian. Apa itu merupakan cara yang sudah resmi dari polisi untuk mendekatkan pada masyarakat, sejauh mana efektivitasnya, terus sementara toh masih ada sebagian kecil masyarakat yang pasti punya kesan negatif terhadap polisi. Oh itu kesan positif, negatif itu di mana saja ada. Iya. Ini positifnya. Positifnya. Kalau zaman dulu polisi itu ditakutin, anak-anak aja pada takut. Oh iya. Habis kalau ada anak nakal, awas ada polisi. Nangis dia malah diam jadi takut. Tapi kalau sekarang enggak. Ada polisi, polisi udah kawan saya. Karena reok. Jadi polisi sahabat anak sekarang ya? Iya. Ya, Ginanjar. Iya. Para pemirsa dan penonton di studio, kita sudah mengenal semua peserta. Kita masuk saja pada babak yang pertama yang akan dipandu oleh Dery. Namun sebelumnya para pemirsa, roda kereta berputar kencang, penumpang nyaman dan tidak pusing. Sejenak kami akan menghilang, setelah itu kami kembali ke hadapan Anda masing-masing.